Satu, dua, tiga. Shalom saudaraku yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam ibadah minggu. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari sehingga kita hari ini masih boleh berkumpul, kita masih bisa bersama-sama untuk belajar firman, kita bisa mendengarkan apa isi hati Tuhan, teguran Tuhan hari ini. Kita mau buka dari Kisah Rasul 1. Bentar. Kita mau buka dari Kisah Rasul 14. Kisah Rasul 14. Ya, Kisah Rasul 14. Ayatnya yang dari ayat yang ke-1 ya. Kisah Rasul 14 dari ayat yang ke-1. Kita baca bersama ya. Udah ketemu semua? Udah ketemu? Puji Tuhan. 2, 3. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian?
Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Amin. Sampai di situ. Jadi kita tahu bahwa saat itu ada dua kelompok ya, yang satu yang pro dan kontra. Biasa di dalam pelayanan kita juga demikian. Dan Paulus dengan Barnabas mengambil satu sikap yang baik, yaitu menyingkir, tidak mencari keributan. Ya, itu adalah satu hal yang mesti juga kita sikapi sebagai hamba-hamba Tuhan. Jangan mencari keributan. Ketika mulai ada, bukannya pengecut, tetapi ini adalah saat harus menyingkir, kita harus menyingkir supaya nama Tuhan tidak dipermalukan, ya, karena kita bukan membela Tuhan, tapi Tuhan yang membela kita. Kalau sampai terjadi keributan, kita akan merasa bahwa kita membela Tuhan, bahwa Tuhan kita harus dibela gitu. Tidak, Tuhan kita tidak perlu dibela karena Dialah yang membela kita. Jadi kita lebih baik menyingkir. Itu yang dilakukan Paulus dan Barnabas. Tapi bukan itu yang saya mau bahas hari ini. Saya tertarik dengan apa yang terjadi saat Paulus dan Barnabas melakukan mujizat. Terjadi kesembuhan saat mereka melayani. Tuhan mengaruniakan banyak hal kepada hamba-hambanya, itu untuk menopang pelayanan. Sekali lagi kita harus ingat sebagai hamba Tuhan, Tuhan memberikan perbekalan kepada hamba-hambanya melakukan banyak mukjizat-mukjizat. Itu bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena memang harus diberikan untuk menopang pelayanan penginjilan, supaya banyak orang bisa melihat. Jadi sebagai hamba, janganlah merasa bahwa wah, aku sangat istimewa loh di hadapan Tuhan. Lihat, ketika aku mengusir roh jahat, aku berhasil. Aku bisa loh, aku di bidangnya loh seperti itu. Ketika aku menumpangkan tangan, orang itu langsung sembuh. Hari ini saya diingatkan, dan saya juga akan berbagi kepada semua. Satu tema yang harus diangkat adalah jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Kita semua akan menyangka, enggak, aku nggak mencuri kok. Tapi sering kita tergelincir ke dalam peristiwa itu tanpa disadari. Kalau kita mau lihat tadi ya, betapa Paulus dan Barnabas itu melakukan hal-hal hebat di satu tempat yang orangnya isinya menyembah dewa. Itu harus dilakukan mukjizat supaya mereka melihat betapa Tuhan yang disembah oleh Paulus dan Barnabas adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang hidup. Seketika para penyembah ini langsung melihat bahwa inilah dewa mereka yang turun ke dalam manusia. Mulailah ada perlakuan-perlakuan istimewa untuk rasul-rasul. Kalau zaman sekarang ketika diperlakukan istimewa, bangga, senang. Oh, dia pendeta A, dia pendeta B, dia hamba Tuhan dari gereja A, dari gereja B. Ayo dijamu, ditaruh di tempat yang terdepan. Ayo diistimewakan. Aku kan hamba Tuhan loh. Aku bangga. Aku hamba Tuhan, harus spesial. Aku bukan hamba di kantor-kantor. Aku hamba Tuhan. Jadi harus perlakukan aku dong dengan spesial. Aku hamba Tuhan yang punya satu bidang spesial, penyembuhan. Doaku
spesial. Jadi kalau disebut nama aku untuk mendoakan, pasti didengar Tuhan. Ini loh, yang seperti ini tergelincir di dalam mencuri kemuliaan Tuhan. Amin. Waspada. Tidak ada yang spesialisasi dari setiap hamba Tuhan. Hanya ketika ada bidang-bidang yang memang dibagi, karena kita kan satu tubuh. Itu Tuhan mau melengkapi. Tapi itu dari siapa semuanya? Dari Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kita anak emasnya Tuhan, bukan. Justru kita hanya jongos, kita hanya hamba yang dipercayakan menangani satu bagian. Jadi jangan meninggikan nama. Banyak yang terjadi seperti itu. Kenal nama hamba Tuhan A, wah dia kalau udah penyembuhan, dia kalau sudah doa, udah ini, itu pasti mujizat terjadi. Yesusnya kemana? Tuhannya kemana? Pengagungan terhadap diri seseorang dari orang sekeliling, itulah jerat yang bisa membuat kaki tersandung, tergelincir ke dalam pencurian kemuliaan. Perlakuan istimewa, sediain mobil khusus, enak loh, jujur ya, jujur saya pernah ngalamin. Cuma ditelepon, yang menelpon saya buka satu restoran. Kebetulan memang dia belum menjadi pengikut Kristus, tetapi dia percaya. Saudara-saudaranya belum kenal sama saya di Facebook. Saya diundang, dia punya perusahaan tekstil. Saya diundang. Kita mau ada pembukaan, dia bilang. Cici harus berdoa ya untuk kita, dia bilang gitu. Tadinya saya mau undang pagi waktu pembukaan pabrik, dia bilang, tapi Cici kerja jadi nggak bisa karena itu di hari biasa. Sore, akhirnya saya diundang yang sore. Saya dipanggil yang sore ketika peresmian restoran. Saya bilang alamatnya biar saya datang sendiri ke sana. Nggak usah Cici spesial, Cici harus dijemput. Yang jemput saya pakai Alphard. Saya kaget, aduh. Nah inilah perlakuan istimewa. Mungkin mereka tidak sadar melakukan seperti itu karena menghormati. Tapi kita yang sebagai hamba harus sadar. Harus sadar loh. Bukan berarti tuh, lihat tuh, hamba Tuhan tuh jemputnya aja pakai Alphard, harus seperti itu. Doa cuman 2 menit, PK-nya gede. Ini celah. Jujur saya bilang celah. Mudah sekali hamba terjatuh oleh karena itu. Jadi ketika dia mulai tahu bahwa ada bagian-bagian yang dia bisa merasa kepuasan daging seperti itu, mulai pasang target nantinya. Pasang target. Aku nggak mau kalau tempatnya seperti itu. Saya pernah bertemu juga kok dengan, ya maaf ya, bukannya menjudge, tapi itu yang dilakukan, memilih tempat pelayanan. Kemudian saya juga ada yang konseling, ada yang memberitahu juga, dia bercerita betapa dia kecewa dengan hamba Tuhan. Saya tidak mau sebut nama dan cukup terkenal, ketika diminta melayani, dikatakan kalau tempatnya nggak bagus, nggak di hotel berbintang, dia nggak mau, ditolak. Kecewa. Kristusnya mana? Seorang hamba menjatuhkan nama tuannya dengan sikap. Sekarang lebih mudah terjadi. YouTube, kan kita pakai YouTube nih ketika rekaman. YouTube-nya disebar aja kemana-mana. Semua orang kirimin aja YouTube kita. Bangga bener nih aku. Tujuan awalnya berbagi firman.
Tapi lama-lama mengekspos diri. Mengekspos diri dengan menyebutkan nama pribadi tertentu, bisa juga pribadi kita. Justru dengan memanggul jabatan sebagai hamba. Kita ini hamba semua, bukan cuma yang melayani mimbar, bukan cuma yang main musik. Kita semua yang ditebus Tuhan, itulah hamba. Tanamkan di dalam diri, ingat baik-baik, kita yang ditebus Tuhan, itulah hamba yang memanggul nilai kemuliaan Tuhan di mana kita berada. Tapi kan aku tidak melayani, tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Aku nggak melayani kemana-mana, nggak di mimbar. Iya, tapi kehidupan keseharian kita bisa menyingkirkan Kristus dengan sikap kita kepada orang. Contoh, membeda-bedakan orang, tidak menghargai orang yang ekonominya di bawah kita, ya, menolak orang-orang yang menurut kita nggak selevel. Itu kesombongan diri kan, yang mencuri kemuliaan Tuhan, sehingga orang tidak melihat Tuhan kita di dalam kehidupan kita. Labelnya apa? Pengikut Kristus. Kristusnya mana? Di belakang. Akunya yang di depan. Kamu harus menghormati aku dengan galaknya aku, dengan sikap aku kepada kalian semua yang seperti ini. Orang akan lihat Kristusnya nggak ada. Dia orang Kristen. Maaf kata dia orang Kristen, tapi Kristusnya ditaruh di mana saya nggak tahu. Hati-hati. Bukan pelayan Tuhan menurut dia, karena dia orang biasa, dia tidak bertugas di gereja, dia tidak bertugas melayani apa-apa, tetapi keseharian hidupnya tidak mencerminkan orang yang sudah ditebus. Apa yang bisa kita berikan sama Tuhan? Nggak ada. Nggak ada yang sempurna yang bisa kita berikan untuk pengorbanan Tuhan Yesus yang sempurna. Selain sungguh-sungguh menjadi hamba yang bisa membawa kemuliaan Tuhan, yang menghormati Tuhan, yang benar-benar orang akan melihat ini loh, dia orang Kristen, walaupun tidak melayani, tetapi sikap hidupnya orang bisa memuji dia bahwa dia adalah orang Kristen yang benar-benar membawa kemuliaan Tuhan. Sehingga yang dilihat Tuhannya, mereka tidak mengejek Kristus. Kita suka nggak sadar pada saat kita kerja, kalau lagi di ibadah, lagi apa, itu semua terlihat baik, bener kan? Aku sadar kalau lagi, mau ibadah, mau komsel, aku sadar karena mau bersekutu, sadar. Tapi ketika di luar sudah berhadapan dengan keseharian, nah itu kita bertemu paling seminggu 2 kali tatap muka. Kalau yang bisa tatap muka, kalau yang tidak cuma dengan YouTube. Semakin lupa, semakin jauh. Semakin lupa jati diri kita bahwa kita adalah hamba, kita manusia yang harus menyatakan diri kepada Tuhan. Aku ingin bersama Tuhan, melayani Tuhan dengan apapun yang aku punya, karena Tuhan menebus kita. Ini yang membuat kita tergelincir, kepleset. Kemarin ya saya sama Eva tuh jalan, untung dipegang, saya pegangin Eva, untuk saya sampai malu deh, kan tahu dong saya kalau kaget ya, ular tahu kalau kaget saya ngomong apa. Dia langsung begini, buru-buru saya tangkap, saya pegang, hanya karena apa? Sedikit tumpahan minuman, dia langsung saya tangkap. Mungkin kita seperti itu. Asik kan berjalan di dalam kehidupan kita, asik. Tergelincirlah kita mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi setiap pagi saya berharap kita tanamkan di sini. Hari ini aku jadi hamba, besoknya begitu lagi, besok pun aku hamba. Terus
setiap hari. Ketika kita sudah mendoktrin ini bahwa kita ini hamba, percayalah, setiap mau melakukan hal yang agak menyimpang, yang memuaskan kedagingan kita, kita ingat, aku hamba. Ya, di Alkitab tertulis, hamba itu nggak punya wewenang apa-apa ya. Jadi kita hamba yang melayani, yang berkata bahwa memang inilah yang harus aku kerjakan. Bukan karena aku mengerjakan ini lalu aku menuntut satu penghargaan, enggak. Mau dihargai sama Tuhan mau enggak itu urusan Tuannya. Yang penting kita melakukan pekerjaan yang memang harus kita kerjakan. Tapi saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang bisa menilai, yang bisa melihat sampai kedalaman hati. Karena semua terbuka di hadapan Tuhan. Manusia boleh dibohongin dengan ucapan-ucapan bibir yang bagus, ucapan bibir yang rohani, tetapi hati itu yang tidak bisa dibohongi. Amin. Jadi kita hari ini diingatkan oleh Tuhan, jangan sampai tergelincir mencuri kemuliaan Tuhan. Tergelincir artinya kita nggak sadar melihat ada jebakan, ya. Jadi tetap kalau jalan waspada, oke? Yang jalan jangan sampai sliding. Nanti malu kalau sliding, ya, malu. Tapi Tuhan itu baik, sebelum jatuh kita dipegang, diingetin lagi. Ya, seperti saya sama anak, saya sama Eva begitu saya refleks pegang dia, padahal gedean dia sama saya kan, tapi refleks. Coba kau jatuh berdua, puji Tuhan nggak, saya refleks pegang dia. Bapak juga seperti itu sama kita, sama anak. Jadi dia akan pegang kita, diingatkan kembali. Berbahagialah kita yang menerima teguran Tuhan sebelum sliding ke dalam pencurian kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Kita mau naikkan satu lagu. Lagu menyenangkanmu. Kita sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan. Harus keluar dari dasar hati yang terdalam ya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas-Mu. Amin. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Sungguh kami malu di hadapan Tuhan. Kami sering tergelincir Tuhan. Dan Engkau kembali memegang kami. Engkau kembali menegur kami, mengangkat kami. Kami mau senangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami kembali Tuhan.
Shalom.